yang berjudul adalah victory atau juga kemenangan, saudara. Yang berjudul adalah victory atau juga kemenangan, saudara. Dan pada hari ini kita akan belajar sebuah tema yang menarik. Temanya adalah victory without lifting a weapon. Apa itu artinya? Adalah kemenangan tanpa mengangkat senjata. Kita buka dulu ayat firman Tuhannya. Kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini, saudara. 3, 2, iya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Saudara, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 ini adalah kisah seorang yang dibuat menang sama Tuhan yang bernama adalah Gideon. Siapa saudara namanya? Kalau kita mau ngomong tentang kemenangan, seringkali kita mendengar kisah Daud mengalahkan Goliat. Kita seringkali mendengar firman Tuhan tentang Yosua merobohkan tembok-tembok Yeriko. Namun banyak dari kita nggak pernah dengar kisah ini, mungkin saudara ya, bahwa Gideon dibuat Tuhan menang untuk mengalahkan bangsa Midian. Bahkan juga Gideon menang dengan cara yang ajaib. Gideon menang dengan cara yang luar biasa. Hanya dengan 300 pasukan yang telah Tuhan sediakan bagi Gideon, Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya kurang lebih 135.000 orang. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Bukan hanya Daud yang mengalahkan Goliat luar biasa, bukan hanya Yosua yang mengalahkan tembok Yeriko dengan luar biasa, namun ternyata Tuhan juga berkuasa menolong Gideon. Gideon dibuat Tuhan menang karena kemenangannya tanpa mengangkat senjata. Seringkali di antara kita, saudara, saat kita mau berjuang dalam hidup ini, kita sedang bertarung dalam hidup ini, kita berdoa, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih senjata untuk saya melawan. Namun terkadang, saudara, Tuhan mengizinkan saudara hanya berdiam diri, dan kemenangan datang daripada Tuhan. Amin, saudara. Kita akan belajar sebuah kisah, dan kita kalau lihat dulu, saudara, apa itu, siapa itu Gideon, saudara. Kita lihat dulu fakta menariknya, saudara. Kita lihat slide selanjutnya. Bangsa Israel setelah masuk ke dalam tanah perjanjian yang dipimpin Yosua, bangsa Israel belum punya pemimpin. Makanya dikepalai sama hakim-hakim. Jadi setiap suku-suku Israel itu punya hakimnya masing-masing. Ini adalah masa di mana belum masuknya kerajaan. Jadi bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh para hakim, yaitu perwakilan dari para suku. Dan Gideon adalah salah satu, yaitu adalah suku dari bangsa Israel. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Pada masa itu, saudara, keadaan bangsa Israel setelah Yosua mati, bangsa Israel kembali menyembah Baal, menyembah Allah lain. Makanya sebegitu tegar tengkuknya saat Yosua mati, mereka buru-buru, mereka langsung bangun patung, mereka menyembah. Bahkan juga ada banyak hakim-hakim yang lain, ada namanya Deborah, ada namanya Barak. Setelah mereka kembali menyembah Tuhan, Tuhannya Allah Israel, saat mereka mati pun mereka kembali lagi menyembah berhala. Mereka menyembah lagi Baal. Mereka menyembah lagi bukan Tuhan. Mereka melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Dan pada masa itu, saudara, saat kedegilan hati bangsa Israel, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa Midian selama 7 tahun sebagai hukuman atas ketidaksetiaan mereka. Midian adalah bersama dengan suku mereka, sekutu mereka, ada bangsa Amalek, ada orang-orang dari timur yang sering menyerang Israel. Pada masa itu mereka menghancurkan hasil panen Israel. Mereka juga membuat bangsa Israel hidup dalam kemiskinan dan juga dalam ketakutan selama 7 tahun. Dan akhirnya dalam masa keadaan seperti itu, saudara, dalam penderitaan mereka, bangsa Israel berseru akhirnya kepada Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Setelah kedegilan hatinya, setelah ditolong banyak sama Allah, setelah diberi mujizat yang luar biasa kepada bangsa Israel, mereka seringkali mendukakan hati Tuhan. Bahkan Alkitab sering mencatat Tuhan murka, Tuhan marah, Allah marah. Makanya saat mereka dalam penderitaannya, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, minta mereka diutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka agar kembali kepadanya. Makanya Tuhan kirim yang namanya Gideon. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. Pertanyaannya, siapa itu Gideon dalam Alkitab, saudara? Kita lihat lebih dalam lagi, saudara. Siapa itu Gideon dalam Alkitab? Yang pertama adalah Gideon adalah seorang pemuda dari suku Manasye, yaitu suku yang tidak menonjol di Israel, suku yang lemah, suku yang tidak dipandang sebagai pemimpin, suku yang paling kecil di antara yang lainnya, saudara. Dan ia adalah anak Yoas dari kaum Abiezer,
dan keluarganya bukan juga keluarga yang berpengaruh. Bahkan kita percaya mereka adalah keluarga yang biasa-biasa aja, bukan keluarga yang mewah, bukan keluarga yang hebat. Dan juga malaikat Tuhan akhirnya menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan akan menyertai engkau. Bahkan malaikat Tuhan bilang begini, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dan akhirnya Tuhan menyaring pasukan Gideon dari 32.000 orang menjadi hanya 300 orang. 300 orang mengalahkan 135.000 orang bangsa Midian. Dan ini adalah kemenangan yang luar biasa. Tanpa mengangkat senjata, Tuhan membuat Gideon menang hari-hari ini. Sama dengan iman kita hari-hari ini, saudara. Terkadang Tuhan gak kasih kekuatan kemampuan kita untuk membalas. Karena kita percaya kemenangan kita datang daripada Tuhan. Amin. Kemenangan kita bukan datang dari kekuatan kita. Kemenangan kita bukan berasal dari tangan kita, namun kekuatan kita karena kita berharap penuh sama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Saudara siap diberkati lebih lagi, saudara? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, ya. Tapi saya nggak panjang, kita akan lebih cepat dan kita akan pelan-pelan untuk bahas ini, saudara. Meskipun kalah jumlah, Gideon berhasil memenangkan perang dan membebaskan bangsa Israel tanpa mengangkat senjata. Gideon bersama pasukannya berhasil menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari kisah Gideon mengalahkan bangsa Midian? Yang pertama adalah apa yang Tuhan lakukan, saudara. Yang pertama kita mencatat di sini adalah slide selanjutnya. God never chooses the wrong person. Tuhan gak pernah salah pilih. Bilang sama saya, Tuhan gak pernah salah pilih. Amin. Kita buka ayat firman Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai dengan 16. Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Yang pertama yang kita pelajari dari kisah Gideon ini, saudara, yang pertama, Tuhan gak pernah salah pilih orang. Amin. Tuhan gak pernah menempatkan orang dengan salah medan perang. Tuhan gak pernah menempatkan saudara dan saya kita ditaruh di medan perang yang bukan kendalinya kita. Namun saudara percaya saat Gideon dipilih, Gideon bilang begini, Tuhan, saya adalah orang yang lahir dari suku yang paling kecil, suku yang biasa-biasa aja, bukan suku yang menonjol. Bahkan juga Gideon bilang begini, Tuhan, saya adalah yang paling muda di antara keluarga saya. Masih ada orang yang lebih hebat, masih ada orang yang lebih jago, ada orang yang lebih kuat. Tapi tak dengar baik, kalau Tuhan pilih saudara dan saya, Tuhan akan mampukan saudara dan saya. Amin, saudara. Tuhan gak pernah salah pilih tempat bagi saudara hari ini. Saya gak percaya dalam dunia ini namanya kebetulan. Karena saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan sama Dia. Amin. Kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, apapun yang saudara punya hari ini, apa yang saudara sedang jalani hari ini, apa yang saudara sedang bertarung hari ini, dengar baik, itu adalah seizinnya Tuhan. Dan apa yang Tuhan tetapkan dalam diri saudara bukan rancangan kecelakaan, namun masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Saat Gideon didatangin sama malaikat Tuhan, dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya. Dia bilang, saya bukan siapa-siapa, saya yang paling lemah, saya yang paling kecil. Namun Tuhan malah bilang begini, tetapi akulah Tuhan yang menyertai engkau, sebab engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bahkan juga dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28 bilang begini, saudara. 1 Korintus 1 ayat 27-28 kita baca sama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Saudara, kita lihat slide selanjutnya. Yang pertama adalah Tuhan seringkali memanggil yang lemah untuk menjadi kuat. Terkadang kita pernah diberkati Tuhan, ya saudara, ya. Kita diberkati Tuhan, kita berpikir, kenapa ya Tuhan pilih saya? Padahal seorang yang biasa-biasa aja. Padahal banyak orang yang lebih hebat, banyak orang yang lebih baik, banyak orang yang lebih kuat. Kenapa Tuhan pilih kita? Terkadang Tuhan pilih yang lemah untuk dijadikan kuat sama Tuhan. Terkadang Tuhan pilih yang dipandang sebelah mata sama dunia untuk supaya orang lain lihat kuasa Tuhan nyata. Makanya menariknya begini, saudara. Seperti kisah saat Lazarus mati. Saat Lazarus mati, Alkitab bilang begini, Yesus datang pada hari keempat, tidak datang di hari ketiga. Kenapa tidak datang di hari 1, 2, dan 3? Karena begini, karena kalau Tuhan datang di hari 1, 2, dan 3, bangsa Yahudi itu percaya begini, ada yang namanya mati suri. Jadi kalau mereka bangkit sebelum di hari ketiga, itu bukan kuasa Tuhan.
itu hanya kebetulan. Makanya Tuhan tunggu sampai hari keempat Tuhan datang. Bahkan juga saya pernah baca buku bahwa sejarah bahwa kan saat Tuhan datang, di mana jenazahnya Lazarus? Udah dimasukin ke dalam gua, kuburan, udah ditutup. Berarti artinya apa saudara? Udah mulai membusuk seharusnya. Karena udah hari keempat. Tapi Tuhan gak pernah salah untuk menempatkan berkatnya bagi saudara dan saya. Sama halnya saudara saat menghadapi tantangan hari-hari ini, saudara mungkin merasa kecil hati, saudara mungkin merasa kecil diri. Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Saudara dengar baik, kalau Tuhan yang tetapkan saudara hari ini, Tuhan pasti akan buat saudara menang. Amin. Tuhan nggak pernah salah random pilih saudara atau tempatkan di medan perang yang bukan milik saudara. Tapi kalau Tuhan tetapkan saudara dengar baik, seberapapun kemampuan saudara, Tuhan akan buat saudara menjadi menang. Amin. Tuhan nggak pernah salah pilih orang. Kalau Tuhan pilih saudara, meskipun saudara merasa saudara nggak mampu, saudara nggak bisa dengan baik. Kita mungkin nggak mampu, kita mungkin nggak bisa, namun bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin saudara, dengar baik. Apapun medan perangmu hari ini, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan nggak pernah salah pilih saya. Bilang sama diri saudara, Tuhan nggak pernah salah pilih saya. Bilang sama kanan kiri, Tuhan nggak pernah salah pilih kamu. Amin. Kamu yang terbaik di mata Tuhan, katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Amin. Yang kedua, apa rahasia Gideon dibuat menang sama Tuhan, saudara? Yang kedua adalah, saya catat di sini bahwa God purifies us for victory. Bahwa Tuhan memurnikan kita untuk menang. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua sampai dengan ke-7. Ini ayat yang cukup panjang, saudara. Hakim-Hakim yang ke-7 ayat 2 sampai dengan 7. Kita baca bergantian. Saya ayat yang kedua, saudara ayat yang ketiga, dan seterusnya ayat ke-7 kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat ketiga saudara. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, dari gunungan. Oke, tahan di sini dulu. Amin, tahan dulu di sini saudara. Yang pertama, saat Tuhan berfirman kepada Gideon bilang begini, terlalu banyak pasukan yang kau punya. Saat 32 orang ada dikumpulin sama Gideon, Gideon mikir 32.000 aja lah, 130.000 udah pasti kalah. Benar, kemenangannya nggak 50-50. 30.000 untuk mengalahkan 135.000 masih nggak masuk akal. Itu Tuhan bilang begini, ayat yang menarik. Ayat yang kedua Tuhan bilang begini, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dari yang pada kukehendaki menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Tuhan bilang begini, jangan-jangan nanti orang Israel akan memegahkan diri mereka terhadap aku, sambil berkata, karena kemampuanku sendiri, aku dapat mengalahkan bangsa Midian. Makanya Tuhan nggak mau itu. Tuhan nggak pengen kemenangan yang dialami sama bangsa Israel membuat bangsa Israel tinggi hati dan merasa itu bukan kemenangan yang datang dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enya dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Kepotong 60%, 60% yang pulang. Sisa tinggal 10.000 orang. Kita lihat yang ketiga. Ayat yang keempat, saudara. Keempat bilang begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyatnya. Suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dia yang tidak akan pergi. Ayat kelima saudara. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Oke, tahan dulu saudara. Ya, ayat keempat udah sisa 10.000 saudara. Dari 30.000 sisa 10.000. Tuhan bilang begini lagi, masih terlalu banyak rakyat yang ada padamu. Akhirnya disaring lagi sama Tuhan, disaring lagi sama Tuhan. Maka kita lihat lagi yang kenal. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Yang ketujuh sama-sama. 3, 2, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kau selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Sangat disaring sama Tuhan yang pertama, dari 30.000 sisa 10.000.
Gideon disuruh bilang gini sama Tuhan, bilang yang takut, yang gentar, pulang beneran 60% saudara. Udah sisa cuma 10.000 saudara. Itu juga pasti Gideon udah mikir, gimana caranya 10.000 ngalahin 135.000 pasukan bangsa Midian. Udah gak masuk akal. Tuhan malah bilang begini, pisahin lagi, saring lagi, suruh mereka minum. Siapa yang minum, ambil di tangannya dan minum. Dan siapa yang berlutut, minum seperti, mohon maaf, kita bilang seperti anjing. Iya. Saat akhirnya seperti itu sudah dipisahin lagi. Ternyata di antara 10.000 yang ambil minuman itu dan ditaruh di mulutnya hanya 300 orang. Dan yang luar biasa Tuhan bilang begini, nah itu 300 orang itu akan mengalahkan bangsa ini. Gideon, kalau kita jadi Gideon saudara di masa itu, kita akan berpikir gak make sense tuh. Betul. 300 orang ngelawan 135.000 orang. Waktu pasukan mereka 35.000 orang aja udah gak make sense untuk menang. Mereka akan bertarung untuk kalah. Mereka berpikir akan seperti itu. Tetapi Tuhan malah membuat perintah yang lebih menarik lagi. Tuhan malah filter, saring, murnikan sisa 300 orang. Terkadang begini saudara, kita lihat selanjutnya yang tadi. Terkadang Tuhan akan menempatkan saudara, mengizinkan saudara di posisi mustahil untuk menang. Tuhan terkadang mengizinkan saudara untuk saudara ada di posisi mustahil saudara bisa menang. Karena kenapa? Supaya saudara sadar, supaya saya sadar, supaya kita sadar, kemenangan kita bukan berasal dari kita. Kemenangan kita berasal dari Tuhan. Makanya saat yang pertama, saat disaring sama Allah, Tuhan bilang begini, jangan sampai 35.000 orang ini menang, dan mereka akan bilang ini kemenangan kan hasil mereka. Makanya Tuhan filter, Tuhan murnikan, Tuhan saring sisa 300 orang. Tuhan akan posisikan saudara dan saya di tempat yang mustahil rasanya manusia bisa menang. Supaya kita sadar, kita harus bergantungnya sama Tuhan. Makanya seringkali ya, kita diperhadapkan di posisi yang sama. Kayaknya kalau kita lihat ke depan, nggak mungkin Tuhan saya bisa menang. Kalau kita lihat ke depan, Tuhan nggak mungkin ini saya bisa lolos dari situ. Tapi terkadang Tuhan izinkan saudara dan saya untuk ada di posisi mustahil untuk menang. Supaya apa? Supaya saudara sadar, kemenangan saudara hanya berasal dari itu. Kemenangan yang diberikan kepada hidup saudara bukan karena hasil apa yang saudara usahakan, tetapi karena pemberian dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini saudara, saya mau sampaikan sama jemaat Tuhan, jangan gentar. Amin. Saudara di posisi yang mustahil untuk menang, jangan gentar. Amin. Saudara di posisi yang mustahil untuk keluar sebagai pemenang, jangan gentar. Karena yang berperang bukan saudara lagi. Saat saudara menyerahkan diri saudara sama Tuhan, yang berperang bagi saudara adalah Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Kalau kita mengusahakan kemampuan kita, seringkali kita pasti bisa gagal. Betul. Namun saat kita serahkan diri kita sama Tuhan dengan baik, Tuhan akan tolong saudara di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Amin. Amin saudara. Amin. Beberapa waktu lalu saudara, saya mengalami pembelaan Tuhan luar biasa saudara. Beberapa minggu lalu saya sedang berdoa, saya sedang bergumul sama salah satu hidup dalam hidup saya, faktor hidup saya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, karena kalau hitung-hitung tanggal, kayaknya nggak bisa ketolong. Kita sering kayak gitu saudara ya. Kalau kita hitung-hitungan, kayaknya nggak bisa nih Tuhan. Kayaknya kalau akhir minggu ini, kayaknya Tuhan, kayaknya saya nggak bisa menang. Tapi saya nggak tahu gimana caranya saudara. Saat saya bilang akhirnya, saya memutuskan untuk nggak khawatir. Karena yang paling bahaya hidup ini adalah hidup dalam kekhawatiran. Benar saudara ya? Benar. Manusia itu adalah hal yang biasa. Kita akan memikirkan hal di depan kita. Kadang-kali kita berpikir begini, nggak apa-apa lah, berhikmat. Kita harus pikirin beberapa langkah ke depan. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan saudara kesusahan saya cukup untuk sehari. Amin saudara. Amin. Kita nggak pernah tahu hari esok. Pertolongan yang datang daripada Tuhan seperti bisa dibalikkan sebelah tangan. Tuhan bisa lakukan secepat mungkin. Saya lagi berdoa, bergumul sama sesuatu hal yang mungkin belum bisa ceritain hari ini saudara, mohon. Dan saya mau sampaikan pertolongan Tuhan. Saat saya sedang berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya. Sepanjang minggu ini saya butuh pertolongan Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya, ada seorang dari Mojokerto, saudara. Mojokerto. Saya aja baru pertama kali saudara ke sana. Sekali. Tiba-tiba telepon saya memberikan bantuan dalam ranah pekerjaan saya. Dan pertolongan yang nggak masuk akal, saudara. Orang yang baru ketemu satu kali, orang yang belum kenal saya banget, tapi dia datang dikirim sama Tuhan. Amin. Makanya hari ini saya selalu sampaikan, kalau kita pusingin cara di otak kita, bagaimana cara Tuhan akan tolong kita ya? Pusing saudara, pusing. Makanya bagaimana caranya? Caranya untuk Tuhan menolong, serahin sama Tuhan. Betul. Amin. Selalu saya sampaikan, Tuhan gak pernah kekurangan cara tolong saudara. Amin. Amin. Tuhan gak pernah kekurangan cara.
Apapun yang saudara punya hari ini, bawa dengan ucapan syukur. Bawa dengan penyerahan diri sama Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan saudara di posisi yang mustahil untuk menang, supaya apa? Supaya saudara sadar dan saudara ingat, kemenangan yang saudara punya hari ini berasal dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Bukan karena kuat gagah kita mampu bertahan sampai hari ini. Saya percaya bukan hanya saya yang punya pergumulan, namun saya percaya saudara punya pergumulan yang pasti mungkin bisa jauh lebih berat daripada saya. Benar saudara ya? Tapi saya percaya setiap kita diizinkan sama Tuhan bukan untuk kalah, namun setiap kita diizinkan sama Tuhan untuk kita melihat kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan gentar saudara. Amin saudara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Yang ketiga apa rahasia Gideon dibuat menang sama Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan memberi kemenangan. Tuhan membawa kemenangan dengan caranya yang sempurna. Kita lihat ayatnya Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai dengan 22b. Kita lihat ya. Kita baca secara bergantian saudara, ayat 16 sampai 17 dan seterusnya kita baca bersama. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 17 saudara. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Sampai kunjung perkemahan itu, setelah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19 saudara. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga tempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan burung tentang mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 21 saudara. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. 3, 2, ya. Sedang terus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Tebet. Di 2B. Oh, belum kelar. Belum kelar. Sudah di mana baca 21 ya? Ulang lagi, maaf ya. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempat sekeliling. Tetapi seluruh tentara menjadi musuh kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Saudara, maaf ya, bacanya sama. Yang ketiga saudara, Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dengan caranya yang sempurna. Saat Tuhan udah saling filter semua pasukannya, sisa 300 orang saudara. Dan yang menariknya, Tuhan tidak mempersenjatai mereka. Tuhan gak mempersenjatai mereka dengan senjata yang membuat mereka menang. Malah Tuhan bilang begini, bawa sangkakala, bawa ini, buyung ini, bawa juga obor. Mereka gak mikir, bagaimana caranya menang dengan sangkakala. Dan kita lawan adalah berlaksa-laksa pasukan. Namun yang menariknya begini saudara, Tuhan memerintahkan mereka untuk taat. Bilang sama saya untuk taat. Amin saudara. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk taat. Kenapa Tuhan kasih cara untuk menolong bangsa Israel dengan cara yang gak masuk akal? Karena kenapa? Karena bangsa Israel seringkali tidak taat. Saya pernah sampaikan ya, ada perbedaan antara taat sama menurut. Apa itu? Kalau taat dikasih tahu sekali, akan dilakukan terus-terusan. Tapi kalau nurut, disuruh sekali, dilakukan sekali, dilakukan 2 kali, ketiganya udah lupa. Itu namanya bukan taat, itu namanya nurut. Makanya pada bangsa Israel, pada masa itu bangsa Israel tidak punya ketaatan. Bangsa Israel cuma tahu dibela sama Allahnya bangsa Israel, mereka cuma nurut doang. Tapi saat Allah sedang tidak hadir bersama-sama dengan mereka, mereka akan melupakan lagi janji Tuhan. Makanya Tuhan mau bangsa Israel taat. Dan yang menariknya begini saudara, kita lihat lagi di ayat yang ke-16 tadi saudara. Sesudah itu diberikan pasukan dibagi 3 saudara, dan akhirnya mereka dibagi dan akhirnya mereka disuruh untuk meniup sangkakala. Coba lihat yang selanjutnya lagi. Slide selanjutnya, oke.
Oke, saya selanjutnya lagi. 21. Oke, ayat 21 begini. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang 300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Saat bangsa Israel taat dan Gideon taat sama Tuhan, ternyata begini. Ternyata bukan tangan bangsa Israel yang membuat bangsa Midian kalah. Ternyata bangsa Midian kalah melalui senjatanya masing-masing. Iya. Saat sangkakala ditiup, saat sangkakala dikumandangkan, ternyata mereka menjadi kebingungan, mereka jadi kepanikan, mereka saling, mohon maaf saudara, menusuk satu sama lain. Akhirnya membuat kemenangannya bukan karena tangannya bangsa Israel, namun karena tangan itu. Bagaimana cara bangsa Israel dan Gideon menang? Karena mereka mempunyai ketaatan. Saudara, tadi saya di jalan ke sini, saudara. Saya pas lagi jalan OTW ke Grand Mall Bekasi, saya bareng sama teman saya dari Bintaro, saudara. Saya cerita sama dia, saya bilang, saya lagi, mohon maaf saudara ya, namanya manusia saudara ya. Kita kalau kesel sama orang, mah kesel-kesel aja. Betul. Namanya manusia. Iya, iya. Saya lagi di jalan, saudara, nyetir sendirian. Iya. Lagi nyetir sendirian. Terus saya bilang, saya ampunin, saya benar-benar lupakan. Tapi saya selalu sampaikan kepada jemaat begini, mengampuni itu bukan melupakan kesalahan, Iya. tetapi berbuat kebaikan. Amin. Amin saudara. Akhirnya saya harus ngejalanin. Saat saya lagi nyetir, saya tiba-tiba dapat informasi. Saya melihatnya sedang duduk di pinggir sebuah ruangan yang gelap, sendirian sambil sedih. Tuhan bilang sama saya, telepon dia. Saya mulai nego sama Tuhan. Males Tuhan. Kalau kita telepon sama orang yang baik, Pak, enak saudara, apa kabar? Gitu, saudara. Tapi kalau kita tahu ini orang yang melakukan kejahatan buat kita, males banget buat Tuhan. Males banget. Tapi akhirnya tadi di mimbar saya baca yang ini, akhirnya Tuhan ingetin saya lagi. Amin. Taat. Amin. Taat itu pasti gak enak saudara. Saya juga ngalamin saudara. Terkadang begini, kita dijahatin orang, kita pengen diem aja loh. Kemenangan datang dari Tuhan, kemenangan datang dari Tuhan. Tapi yang menariknya Tuhan gak pengen saudara cuma berdiam diri. Tuhan pengen saudara melakukan kasihnya Tuhan. Betul. Amin. Tadi saya ngomong sama teman saya di belakang namanya Pak Gio, saya bilang Tuhan kasih invitasi begini ya, telepon, suruh telepon, suruh tanya kabar. Saya sampai bilang sama Tuhan begini pas lagi nyetir, Tuhan mau ngomong apa? Saya udah tahu apa yang dilakukan di belakang saya. Males Tuhan. Tapi ya Tuhan bilang telepon, diangkat gak diangkat, direspon gak direspon, telepon. Amin. Tapi apa yang mau saya sampaikan hari ini? Kalau kita nggak taat, nggak akan ada kemenangan buat kita. Amin. Ketaatan itu kalau taat sama hal yang gampang, gampang. Tapi ketaatan sama hal yang susah, itu baru luar biasa. Amin. Makanya menariknya begini. Saat bangsa Israel disuruh mengalahkan bangsa Midian, Tuhan nggak mempersiapkan pasukan yang berlaksa-laksa. Tuhan cuma kasih 300 orang. Saat mereka siap untuk berperang, Tuhan tidak mempersenjatai mereka dengan senjata. Tuhan malah mempersenjatai mereka dengan yang namanya ketaatan. Ternyata di dalam ketaatan ada kuasa yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Amin. Tuhan mau apa saudara yang pertama? Tuhan gak pernah salah pilih kita. Amin. Dan yang kedua, Tuhan mau murnikan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya taat sama Tuhan. Taat sama posisi yang gak enak, itu baru luar biasa. Amin. Tapi kalau taat sama cara yang gampang, kondisi yang gampang, ketemu sama orang-orang yang gampang, gak ada bedanya kita sama orang yang kenal Tuhan. Betul. Tapi Tuhan mau saudara dan saya taat hari-hari ini. Saudara, kita lihat slide yang terakhir. Kadang mungkin cara Tuhan tidak masuk akal bagi kita. Tetapi Tuhan mau kita harus percaya dan taat sama Tuhan. Sebagai kesimpulan, Tuhan bisa memakai orang biasa seperti Gideon untuk mencapai kemenangan yang besar. Sama halnya dengan saudara dan saya. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun medan peperangan yang saudara sedang jalani dengan baik, jangan kecilkan dirimu karena kau punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan rendahkan dirimu karena Tuhan yang akan angkat hidup saudara. Amin saudara. Dan yang kedua apa? Untuk kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Kalau suatu hari nanti saudara ditolong sama Tuhan, jangan lupa bersaksi sama Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Amin. Saya kemarin di Mojokerto saudara, singkat dikit ya saudara, kesaksian dikit. Saya bicara sama jemaat Tuhan, tiba-tiba lagi di mimbar gitu saudara, saya selalu berdoa Tuhan kasih hikmat apa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang saya suruh cerita kisah hidup saya waktu saya SMP. Apa itu? Saya nggak lulus atau SMP. Saya SMP cuma 6 bulan. Kenapa? Karena perekonomian keluarga. Jadi pada masa itu saya punya traumatis. Kenapa saya takut ketemu orang?
Karena waktu saya masih 1 SMP, saya udah putus sekolah. Kerjaan saya di rumah, ngapain? Nungguin rentenir datang. Kenapa saya takut ketemu orang? Karena saya takut digedor-gedor pintunya sama rentenir pada masa itu. Jadi kerjaan saya adalah ngumpet di bawah ranjang. Karena papa mama saya nggak ada di rumah, keluarga saya nggak ada di rumah, saya sendirian. Tapi itu akhirnya membentuk karakter saya jadi takut ketemu orang. Saya jadi takut berbicara di depan banyak orang. Jadi yang tertutup. Akhirnya saya bersaksi, saya bilang sama jemaat Tuhan, setelah saya SMP, saya langsung masuk ke SMA. Jadi saya cuma bermodalkan 6 bulan SMP, langsung masuk ke SMA, 3 tahun di kuliah. Puji Tuhan Tuhan kasih kepintaran buat saya. Saya orang yang suka belajar sendirian. Saya nggak suka diajarin orang, sombong kan menurut. Jadi kalau diajarin guru saya suka nggak mau, saudara. Karena kenapa saya menurut saya guru kalau ngajarin saya caranya nggak ideal, caranya nggak relevan. Saya suka sombong, karena saya merasa saya lebih pintar daripada guru saya. Dan akhirnya saudara, saya cuma bermodalkan SMP 6 bulan, saya masuk SMA. Puji Tuhan saya bisa mengejar ketertinggalan saya selalu 5 besar, 10 besar. Saya nggak pernah di bawah itu, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya saya ceritakan itu. Pernah ada seorang pendeta teman saya ngomong begini, Glenn, kamu yakin ngomong kesaksian hidup yang mohon maaf terlihat aib di mimbar? Nggak malu? Saya bilang begini, nggak akan pernah marah. Kenapa? Karena saya ingat banget 25 tahun yang lalu saya pernah bilang sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Tuhan angkat saya dalam keadaan seperti ini dan Tuhan akan memuliakan saya pada suatu hari nanti, saya nggak akan berhenti untuk bersaksi sama Tuhan. Amin. Waktu saya masih 25 tahun yang lalu, saudara, waktu saya masih remaja, saya nggak pernah cerita sama orang saya dalam kesulitan. Saya nggak pernah minta bantuan dari orang lain. Saya nggak pernah minta tolong, minta makan, minta bantuan. Nggak pernah cerita, nggak pernah curhat-curhat, nangis-nangis. Karena saya cuma berpikir begini, kalau kita cerita kelemahan kita, cuma jadi batu sandungan aja. Nggak semua orang peduli sama saudara dan saya. Cuma Tuhan yang peduli. Amin. Akhirnya saya berpikir, waktu saya masih kecil, saudara, masih kecil 25 tahun yang lalu. Saya masih SMP, saudara. Saya berpikir saya nggak mau cerita sama orang-orang. Kenapa? Nggak jadi berkat. Buat apa? Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya doa beberapa tahun yang lalu. Kalau Tuhan loloskan saya dari kejadian ini, saya berpikir saya nggak punya masa depan. Tapi kalau Tuhan angkat kehidupan saya nggak akan berhenti untuk bersaksi tentang Tuhan. Saya nggak akan pernah malu. Mungkin saudara berpikir, saya juga sempat berpikir gini, saudara. Iya, saya juga masih single. Saya masih akan punya pasangan. Dan saya akan punya keluarga. Saya kalau cerita semua aib di depan saya berpikir ntar keluarganya siapa yang mau terima saya. Tetapi kalau kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, lakukan. Amin. Makanya begini, saudara. Coba deh saudara berdoa sama Tuhan begini. Saudara dalam kesesakan yang nggak tahu kapan ujung pangkalnya, nggak berakhir, nggak selesai. Coba saudara berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau suatu hari nanti Tuhan angkat kehidupan saya dari kondisi dan masalah ini, saya gak akan pernah berhenti untuk bersaksi dengan kebaikan. Coba berdoa seperti itu. Sekali lagi saya bilang, Tuhan panggil kita untuk diberkati bukan hanya untuk diri kita, namun Tuhan panggil kita untuk diberkati untuk jadi berkat bagi banyak. Amin. Kalau kita punya tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan dengan baik, kemenangan akan dikasih buat saudara. Amin. Jangan pernah malu untuk bersaksi. Jangan pernah malu. Kalau dipikir-pikir ya lumayan malu loh, kasih tahu aib keluarga. Tapi kalau itu kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, it's okay. Iya. Lakukan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang ideal alami, saudara? Taat pada caranya Tuhan, meskipun gak masuk akal, akan membawa kemenangan yang luar biasa. Kalau Tuhan tempatkan saudara di posisi yang mustahil untuk menang, posisi yang mustahil untuk keluar sebagai pemenang, lakukan penuh dengan ketaatan, lakukan penuh dengan penyerahan diri sama saudara. Karena Tuhan akan menempatkan saudara di posisi yang dengan kemampuan manusia kita akan bisa menang. Hanya Tuhan aja yang bisa bergerak. Kemenangan tanpa mengangkat senjata itu menjadi iman kita hari ini. Bahwa engkau gak harus berperang, karena Dia Allah yang baik. Dia akan berperang ganti saudara. Alkitab bilang begini, engkau akan disiapkan hidangan di depan musuh, dan engkau akan menikmati dan engkau hanya menontonnya saja. Karena kemenangan datang dari Tuhan, kemenangan berasal dari Tuhan, kemenangan diberikan dari Tuhan. Amin. Selamat hari ini, Tuhan Yesus.